An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Dan ini salah satu sifat yang buruk seorang wanita. Pasti ini ada, semua orang punya ini. Jadi ibu-ibu yang di sini itu semua punya ini, sifat ini. Namanya kusurul fitri, kurangnya fitrah, mengikuti perasaan, tidak bersyukur kepada suami. Ini sifat ini ada pada semua wanita. Cuman ada yang ya parah gitu ya, ada yang ringan. Dan bagi laki-laki kita, bagi bapak-bapak para suami memang diuji dengan ini yang satu. Jadi bapak-bapak itu diuji dengan kusurul fitrah, dengan perasaan wanita, seolah-olah laki-laki ini tidak pernah berbuat baik padahal sudah banyak berbuat baik. Istrinya itu butuh sama suaminya tapi mengingkari kebaikan suaminya. Inilah yang kemudian, penyakit inilah yang kemudian paling banyak wanita masuk neraka. Penyakit yang satu ini, kusurul fitri, ini paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Tidak bersyukur dengan suami. Perhatikan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsara ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penghuninya pula ibu-ibu. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak sedekah? Sedekah. Apa mereka tidak haji? Rajin haji. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Itu pertanyaannya. Dan kebanyakan pula di neraka. Disinilah letak kelemahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya. Apa maksudnya kufur kepada suami itu? Maksudnya kalau seandainya suami itu berbuat kebaikan seumur hidup untuk istrinya, tiba-tiba suami ini melakukan satu kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan kepada suaminya, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ini kan bahaya. Ini kan bahasa hadis ya. Kalau bahasa ibu kan beda ya, sama aja sebenarnya. Kok ini gak perhatian, itu kan kurang lebih saja tuh. Kok ini kurang sayang, kok ini cinta gak sih sama saya? Itu bahasa-bahasanya. Padahal laki-laki itu cinta kepada seorang wanita itu tidak seperti yang ibu bayangkan. Terkadang mereka diam, tapi mereka sayang. Buktinya kasih rumah, kasih uang, kasih anak, kasih ini, dibilang kak sayang pula. Coba bayangkan, anak 12 dibilang tak sayang. Udah 12 itu cemana caranya tak sayang tuh? Sudah solusin gitu. Itulah kadang-kadang dulu ada cerita bu, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Sahabat ini orang soleh, namanya Hasan ibn Thabit. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini bu, dia adalah juru bicara Nabi, jubir presiden kalau zaman sekarang. Jadi kalau Nabi itu kan punya juru bicara, namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Jadi kalau ada kabilah-kabilah datang dari jauh, dialah yang menghadapi, juru bicaranya. Orangnya hitam, orangnya pendek, rambutnya keriting, tak ada tampan-tampan belas, tidak ada. Memang ya nggak tertarik lah.
Tetapi dia orang soleh karena orang kepercayaan Nabi. Dia punya istri, Bu, cantik sekali, dan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Memang begitu, Bu, ya. Kalau suaminya jelek, biasanya istrinya cantik. Kalau suaminya tampan, istrinya pula jelek. Ketukar-tukar gitu. Nah, ini Sabit ini, Ibn Qais al-Musyammas ini, ya tampangnya hitam, tahulah kan itu, pendek, tak ada ganteng-gantengnya. Istrinya pula cantik, bahkan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansor. Jadi kalau suaminya jalan dengan kawan-kawannya jelek sendiri, Bu. Jadi istrinya nengok suaminya itu kalau lagi kawan berdua bertiga dengan kawannya, kok suami saya jelek sendiri, hitam sendiri, pendek sendiri, keriting sendiri. Jadi akhirnya hilang cintanya, Bu. Hilang cintanya, nengok kawan-kawannya kok ganteng sendiri gitu, kalau suami saya kok lain sendiri. Lama-lama hilang cintanya. Datang dia kepada Nabi. Dia mengatakan, Rasul, aku tidak mencela suamiku Sabit dari segi agamanya. Dia orang soleh, dia orang baik, tapi aku takut kufur dengan suamiku karena hilang rasa cintaku kepadanya. Aku tidak bisa melayani dia. Artinya kalau orang sudah gak cinta itu kan separuh-separuh pelayanannya kan, Bu. Masak aja diasin-asinkan, namanya udah gak cinta. Ya, kadang-kadang dibasi-basikan, makanlah katanya. Jadi akhirnya dia mengatakan, kata Rasul, jadi maumu apa? Kata istrinya, saya mau cerai wahai Rasul. Oh jangan, enggak mau cerai. Akhirnya kata Rasul, baik, tapi tunggu dulu suamimu datang. Dipanggillah Sabit ini. Kata Rasul, Sabit, lihat tuh istrimu mau minta cerai. Ya enggak maulah, istrinya cantik. Tapi bagaimana istrinya sudah maksa mau minta cerai? Ya Sabit terdiamlah. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, maukah engkau kembalikan maharnya? Lah maharnya Sabit ini bukan biasa, hektaran kebun kurma. Zaman itu kan kekayaan dilihat dari kebun, dari kurma. Mau enggak kau kembalikan kebunnya sebagai maharnya? Kata wanita ini, mau wahai Rasul, saya akan kembalikan maharnya. Coba orang dulu itu mengajarkan kalau memberi mahar itu besar. Ya, kalau bapak-bapak ibu nggak yakin, paling seperangkat alat sholat itu biasanya. Kalau seperangkat alat masjid masih mahal, kan ada ampli, ada toa, Bu, ya. Seperangkat alat sholat pula. Kan? Intinya bahwa akhirnya cerailah istri Sabit dengan Sabit ini. Setelah habis masa idahnya, Bu, akhirnya istri Sabit ini dia ingin mencari suami sesuai dengan kriteria dia, yang ganteng, yang putih, yang tinggi. Pokoknya pengen lah biar kalau suaminya jalan dengan suami orang itu tidak malu-maluin gitu ya. Dapat, Bu, sesuai dengan kriteria. Dia dapat suami yang ganteng, yang tinggi, yang maco, yang macam-macam lah, yang parlente pokoknya lah. Masalahnya yang ganteng pula ada kekurangannya. Dia tidak bisa memuaskan istrinya di ranjangnya. Gak pernah puas. Bermasalah dengan seksualnya. Mungkin bahasa kitanya impoten atau apa gitu ya. Pokoknya gak puas lah suami istrinya. Si Sabit pula yang dibilang jelek itu, dia pula yang suka muasi. Terpikir dia, kenapa aku cerai dengan Sabit, katanya. Kenapa aku cerai dengan Sabit? Akhirnya dia buat ulah, pengen menceraikan lagi suami yang barunya, karena nggak puas kan, ingin balik pada suami yang pertama Sabit. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ketika dia minta cerai dengan suami yang kedua diceraikan, ketika hendak balik ke Sabit, Sabit sudah tak mau. Terkadang apa yang dianggap baik buruk di hadapan Allah, apa yang dianggap buruk baik pula di hadapan Allah. Nah, inilah gambaran wanita-wanita yang kadang-kadang tidak sabar, mudah kufur pada suami. Ya, dia tidak pernah melihat suaminya apa adanya. Rupanya sebenarnya suaminya itu punya kelebihan yang kadang-kadang ibu tak tahu tuh sebenarnya kelebihannya. Hanya bisa membandingkan dari jauh. Sebenarnya suami ibu lebih hebat dibandingkan yang lainnya.
Ini contoh saja sejarah kan itu ya. Makanya ini yang ketiga di antara wanita-wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suami alias kufur. Ini